Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang mengamalkan agama itu seperti orang yang naik kuda. Siapa yang memacu kudanya terlalu kencang, maka mungkin kuda itu akan menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang begitu cepat. Tapi akhirnya kudanya rusak dan akhirnya orangnya tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kalau orang itu menggunakan kudanya dengan baik, dengan lembut, dirawat, jalan sebentar, istirahat, jalan sebentar, istirahat, jalan sebentar, istirahat, maka orangnya nggak terlalu capek, kudanya kuat dan dia akhirnya sampai kepada tujuan. Maka begitu juga kita para orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngurus umat ini, maka kita harus dengan kelembutan. Harus dengan kelembutan. Karena setiap masing-masing orang itu punya kadar kekuatan masing-masing, dan setiap orang itu punya waktu semangat dan punya waktu loyo. Jangan sampai ketika mereka memang lagi loyonya sebagian, kemudian kita gelak habis-habisan sehingga akhirnya mereka bosan malah meninggalkan agama gara-gara kita. Kadang-kadang kitanya yang loyo, kemudian mereka yang semangat, mereka menargib kita jangan marah. Saya udah banyak korban, jangan kamu targib saya. Kamu ini siapa targib saya? Akhirnya mereka juga nggak jadi semangat lagi untuk mengamalkan agama. Nah, kita ini ar-rifq. Innar rifqa la yudha'u fi shay'in illa zanahu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Dan kekasaran tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali dia akan merusakkannya, menjelekkannya, mengurangi nilainya dan menghancurkannya. Ini yang pertama kalinya. Kemudian yang kedua, kita diarahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak banyak menilai teman kita dengan keburukan. Teman-teman kita ini kita nilai dengan husnudon. Kalau ada kekurangan-kekurangan kita husnudon terus. Karena penilaian yang sebenarnya itu terjadi pada hari kiamat. Ini belum kiamat, jadi nggak boleh nilai-nilai orang. Ini bagian nilai itu para malaikat yang bagian nulis. Masa kita berubah jadi malaikat? Nah, kita itu nilai yang baik-baik saja. Sampai seorang orang ulama mengatakan, jangan seseorang itu hidupnya jadi seperti wasit, mondar-mandir gak jelas, cuma nyari kesalahannya orang saja. Saya lihat main bola itu, yang lain olahraga dengan serius, wasit itu cuma sana. Kalau ada yang langgar dikit langsung, oh merah kau, kartu kuning. Jadi hidupnya itu mondar-mandir gak jelas, gak ada kegiatan kecuali cari kesalahan orang. Astagfirullah. Nah, makanya banyak juga orang zaman sekarang itu kadang-kadang kegiatannya itu gak jelas. Itu kegiatan untuk nyalahkan orang saja, menuduh yang tidak-tidak dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kita kepada anggota kita semua kita husnudon terus. Karena tidaklah mereka dikenalkan oleh Allah kepada Islam, ditambah lagi tidak dikenalkan kepada usaha perbaikan, usaha perjuangan, kecuali memang dalam lubuk hatinya sana ada satu kebaikan yang kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin salah memilih hamba-Nya. Makanya orang yang kelihatannya hebat, kelihatannya kuat, kelihatannya banyak pengetahuannya, seperti orang-orang yang sesat pada zaman dahulu, Balaam bin Ba'ura, Fir'aun, Qarun, Haman, karena memang dalam hatinya tidak ada kebaikan sama sekali, Allah enggak memilih mereka untuk masuk Islam. Jadi adanya orang-orang yang di sekitar kita itu orang Islam semua itu berarti menunjukkan seburuk apapun dia itu mesti ada kebaikannya. Karena kalau tidak ada kebaikannya enggak mungkin dikasih Islam. Allah. Jadi mesti ada kebaikannya. Yang kebaikan itu kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, kadang-kadang besar tapi tidak ketahuan. Berapa banyak emas yang menumpuk tapi karena tertutup oleh tanah jadi nggak ada yang tahu. Suatu ketika pada zamannya baginda Muhammad SAW ada seorang yang kelihatannya begitu hebat, ada orang yang kelihatannya begitu wibawa lewat. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat mengatakan, ini orang hebat ini. Kalau ngetuk pintu rumah mesti dibukakan.
Kalau ngelamar orang mesti dinikahkan. Kalau memberi bantuan atau memberi perlindungan mesti diterima perlindungannya. Kemudian lewat lagi orang yang kelihatan lusuh, kelihatan nggak berguna gitu. Ditanya oleh Nabi, bagaimana menurut kalian wahai para sahabat orang yang kedua ini? Wah, ini kalau ngetuk pintu nggak bakal dibuka, ngelamar mesti ditolak, ngasih perlindungan mesti juga nggak akan diterima perlindungannya. Ini orang hina ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama walaupun sepenuh bumi orang yang pertama. Ini orang yang kelihatannya biasa-biasa, ternyata wali banyak. Kadang-kadang yang kelihatannya sudah memontok tapi bukan siapa-siapa. Maka ini pandangan kita kepada orang-orang itu harus seperti itu. Kemudian yang ketiga, asasnya perjuangan ini adalah pengorbanan. Orang itu akan mudah korban kalau ada kecintaan. Ya, kalau orang nggak cinta nggak kuat korban lagi sudah. Ya, kita ini semua sama-sama nggak dibayar. Maka kita target kecintaan kepada agama, kecintaan kepada orang-orang Islam, kecintaan pada perjuangan. Maka kalau sudah timbul kecintaan kepada perjuangan, orang akan korban dengan rela. Tapi kalau orang itu belum cinta kepada agama, kok ditarik terus, ya nanti lama-lama ngamuk. Seperti sapi, ya, diperes terus tapi nggak pernah dikasih tahu fadilahnya. Akhirnya kadang-kadang yang merah ditendang kepalanya. Nah begitu juga kalau orang itu belum ada kecintaan kepada agama, kemudian kita suruh korban, takasa lagi. Nah, akhirnya dia lama-lama marah, kemudian muak dengan agama. Maka kita tanamkan kecintaan kepada agama, kepada teman-teman kita semua, saling cinta, mencintai. Karena orang kalau mencintai itu akhirnya dia korban tuh nggak terasa. Bahkan semakin banyak korbannya semakin senang. Kayak orang cinta kepada istrinya yang cinta yang sebenarnya, maka dia berhasil mengeluarkan 10.000 untuk istrinya, senang. Nanti besoknya dapat 10 juta kasih istrinya, tambah senang. Punya mobil kasih istrinya, tambah senang lagi. Dia makin habis uangnya untuk istrinya, makin senang. Tapi syaratnya harus cinta dulu. Tapi kalau istri yang paksaan dari orang tuanya mungkin, atau istri ketemu di lampu mati sehingga dikira cuanti ternyata jule, sudah terlanjur angkah tukar, wah akhirnya dia ini nggak mau korban. Kalaupun keluar 10.000 itu senep. Nanti kalau keluarnya bisa 1.000 makin sedikit korbannya dia akan makin senang. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan. Maka kita tanamkan kecintaan antar kita semua, sehingga dengan usaha mahabbah kita akan menarik umat ini kepada semakin macam-macam kebaikan. Insyaallah semuanya. Nah, sekarang ini bukan waktunya bicara ikhtilaf. Sekarang ini waktunya menebar senyuman. Siapa yang paling layak, dia akan paling dapat menjadi asbab hidayah di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Kalau orang itu layak, nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Kalau kita ini memang layak jadi asbab hidayah, maka teman kita pasti banyak. Maka kita percantik diri kita dengan amalan-amalan, kita percantik diri kita dengan akhlak, kita percantik diri kita dengan senyuman, kita percantik diri kita dengan ketakwaan, maka tempat kita pasti akan dipilih oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah. Maka kalau ada satu tempat yang aslinya kebaikan di situ rame kemudian berkurang, itu bukan karena masalah internal atau ini keuangannya mepet dan sebagainya, bukan. Itu sebabnya satu saja, tempat itu sudah tidak dipilih lagi oleh Allah. Karena sudah tidak dipilih lagi oleh Allah. Kenapa kok tidak dipilih lagi? Ya mesti ada kemaksiatan di dalamnya, mungkin ada kecurangan di dalamnya, ada pengkhianatan di dalamnya, akhirnya tidak dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka biar kita ini selalu dipilih oleh Allah. Amin. Kita percantik diri kita dengan ketakwaan, dengan akhlak yang baik, dan ketemu umat Islam senyum terus. Insyaallah semuanya hadirin. Maka jangan sampai kita salah paham. Di dalam satu hadis dikatakan Nabi itu selalu daimal fikr, selalu mutawasil dan selalu sedih terus. Itu Nabi itu risau, tapi risaunya Nabi itu di hati. Wajahnya senyum, hatinya risau. Kalau kita wajahnya risau, hatinya lalai. Maka kita ini sesama mana senyum-senyum. Yang penting ada orang di depannya, kita senyum. Kalau nggak ada orang, jangan senyum. Nanti jadi suka senyum sendiri, bahaya nanti jadinya. Karena akan menimbulkan kita diantar ke rumah sakit jiwa. Allah. Hanya itu pesan kami. Kemudian karena usaha kebaikan itu perlu banyak teman. Nah, kita ini harus cari teman sebanyak-banyaknya. Harus cari teman sebanyak-banyaknya. Usaha dakwah ini sudah besar. Tetapi kalau kita lihat di luar sana yang belum dakwah lebih banyak lagi.
Coba kita dari tahun 90 sampai sekarang, Masya Allah, Karkon aktif baru 500 ribuan. Masih banyak orang di Indonesia ini yang perlu kita datangi, rumah-rumah yang perlu kita datangi, pesantren-pesantren yang perlu kita datangi, yang perlu kita ajak kerjasama dengan kita. Masih banyak. Maka kalau kita sibuk dengan perkara-perkara ini, akhirnya kita ini ya jadi kayak masih tadi minder-minder gak ada jelas. Maka kita ini masih banyak teman-teman. Coba kita perjalanan dari rumah kita ke sini saja. Berapa yang sudah kita temukan orang berjenggot? Berapa yang sudah kita temukan orang berjubah? Mungkin ya semobil kita itu tadi aja. Bahkan kalau kita naik bis mungkin hanya bertiga berempat saja. Makanya masih banyak sekali garapan-garapan. Kita fokus untuk mencari teman-teman yang baru. Bagaimana tambah hari tambah banyak lagi orang-orang yang ikut memikirkan agama ini. Insyaallah begitu saja. Dan yang terakhir kalinya, ya kita harus selalu berhubungan dengan orang-orang yang soleh. Karena para sahabat itu jadi sahabat hanya karena melihat Nabi. Dan dengan sebab mereka melihat Nabi, akhirnya amalannya tidak bisa dikejar lagi oleh siapapun. Walaupun seluruh umat ini ngejar amalannya sahabat, nggak akan kena satu titik dari amalannya sahabat. Apa sebabnya? Karena para sahabat itu kumpul orang-orang soleh. Nah, maka kita harus sering silaturahim dengan guru-guru kita di sana, silaturahim dengan masyayikh kita, sehingga akhirnya kita ini punya pikiran-pikiran yang lurus terus. Tapi kalau kita ini jarang kumpul dengan orang-orang soleh, kumpulnya dengan diri kita sendiri, akhirnya man laisa lahu syekh fa syekhu syaitan. Siapa yang enggak punya guru dalam mengamalkan agama, gurunya adalah pikirannya dan gurunya adalah syaitan. Ya, kurang lebih itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kita insyaallah salat isya sama-sama.